Abu Nawas dan botol ajaib. Pada suatu hari, di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, Abu Nawas dipanggil ke istana. Khalifah Harun al-Rasyid terkenal dengan kecerdasannya, tetapi juga sering memberikan tugas-tugas aneh kepada Abu Nawas untuk menguji kecerdikannya. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut dengan senyuman oleh sang khalifah. Abu Nawas, akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, aku terkena serangan angin, kata khalifah dengan nada serius. Abu Nawas, dengan penuh keheranan, bertanya, ampun baginda, sekiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia? Khalifah pun langsung memberikan titahnya, tangkap dan penjarakan angin itu untukku. Sejenak, Abu Nawas terdiam. Aku akan beri waktu selama 3 hari untuk menyelesaikannya, lanjut sang khalifah. Abu Nawas pulang dengan membawa titah dari Khalifah Harun al-Rasyid. Namun, sepanjang jalan menuju rumah, ia terdiam tanpa berkata sedikit pun. Abu Nawas masih merasa kebingungan dengan perintah sang khalifah dan masih berpikir bagaimana cara menangkap dan memenjarakan angin. Dalam pikirnya, angin adalah sesuatu yang aneh, tidak berwarna, dan tidak bisa dilihat. Waktu berjalan begitu cepat, sudah 2 hari Abu Nawas belum menemukan cara untuk menangkap dan memenjarakan angin. Merasa putus asa, Abu Nawas sampai tidak bisa tidur untuk menemukan caranya. Tetapi, tiba-tiba saja Abu Nawas tersadar dan berkata, bukankah jin itu tidak terlihat? Keesokan harinya, Abu Nawas menuju ke istana untuk bertemu Khalifah Harun al-Rasyid dengan membawa sebuah botol. Sesampainya di istana, Khalifah langsung bertanya, mana angin itu, Abu Nawas? Ada di dalam, yang mulia, jawab Abu Nawas. Benarkah? Tapi, kenapa aku tidak melihat apa-apa? Sang Khalifah kembali bertanya keheranan. Ampun yang mulia, angin tidak bisa dilihat, tetapi jika tuanku ingin tahu, bisa dibuka tutup botol tersebut lebih dulu, jawab Abu Nawas. Setelah botol tersebut dibuka, sang Khalifah mencium aroma yang tidak sedap. Lantas, ia pun marah kepada Abu Nawas dan berkata, bau apa ini, Abu Nawas? Ampun baginda, tadi hamba buang angin, lalu memasukkan angin itu ke dalam botol tersebut, jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar jawaban tersebut, Khalifah Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Aku tidak pernah berpikir bahwa kau akan melakukan hal seperti ini. Baiklah, aku akan membebaskanmu dari tugas ini. Abu Nawas pun tersenyum dan merasa lega. Ia berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Khalifah dengan cara yang tidak biasa, tetapi tetap menghibur. Abu Nawas dan Raja yang Sombong. Pada suatu hari, seorang raja yang sombong mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas. Raja tersebut merasa tertantang dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Maka, ia memanggil Abu Nawas ke istananya. Setibanya di istana, Raja berkata, Abu Nawas, aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar secerdik yang mereka katakan. Aku akan memberimu sebuah tugas yang sangat sulit. Abu Nawas dengan tenang menjawab, apa tugas itu, yang mulia? Raja tersenyum licik dan berkata, aku ingin kau menemukan sesuatu yang bisa membuat orang yang sedih menjadi bahagia, dan orang yang bahagia menjadi sedih. Kau hanya punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, yang mulia. Hamba akan mencoba yang terbaik. Abu Nawas pulang ke rumah dan mulai berpikir keras. Ia bertanya-tanya apa yang bisa memenuhi permintaan raja. Setelah 2 hari berpikir tanpa henti, akhirnya ia menemukan jawabannya. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah cincin kecil. Raja yang penasaran bertanya, apa yang kau bawa, Abu Nawas? Abu Nawas menyerahkan cincin itu kepada raja dan berkata, yang mulia, bacalah tulisan yang terukir di cincin ini. Raja melihat cincin itu dan membaca tulisan yang terukir di sana, ini juga akan berlalu. Raja terdiam sejenak, merenungkan makna dari kata-kata tersebut. Abu Nawas kemudian menjelaskan, yang mulia, ketika seseorang sedang sedih, membaca tulisan ini akan mengingatkan mereka bahwa kesedihan mereka tidak akan berlangsung selamanya, dan mereka akan merasa lebih baik. Sebaliknya,
Ketika seseorang sedang bahagia, membaca tulisan ini akan mengingatkan mereka bahwa kebahagiaan mereka juga tidak akan berlangsung selamanya, dan mereka akan menjadi lebih bijaksana. Raja terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dan berkata, "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang begitu sederhana bisa memiliki makna yang begitu dalam. Kau telah berhasil menyelesaikan tugas ini dengan sangat baik." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia. Hamba hanya berusaha untuk memenuhi permintaan Yang Mulia dengan sebaik-baiknya." Raja yang sombong itu akhirnya menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas memang luar biasa, dan ia pun menjadi lebih rendah hati setelah pertemuan tersebut. Abu Nawas dan rumah sempit. Pada suatu hari, seorang pria datang menemui Abu Nawas dengan wajah penuh kekhawatiran. Pria itu berkata, "Abu Nawas, aku memiliki masalah besar. Rumahku sangat sempit, sementara aku tinggal bersama istri dan 8 anakku. Setiap hari mereka mengeluh karena tidak nyaman tinggal di rumah yang sempit itu. Aku ingin pindah, tetapi aku tidak punya uang. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tenanglah, sahabatku. Aku punya solusi untuk masalahmu. Pergilah ke pasar dan belilah seekor kambing. Bawa kambing itu ke rumahmu dan biarkan tinggal bersama kalian di dalam rumah." Pria itu terkejut mendengar saran Abu Nawas, tetapi karena ia sangat mempercayai kecerdikan Abu Nawas, ia pun mengikuti saran tersebut. Ia pergi ke pasar, membeli seekor kambing, dan membawanya pulang ke rumah. Kambing itu tinggal bersama mereka di dalam rumah yang sudah sempit. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, rumahku sekarang semakin sempit dan berantakan. Kambing itu membuat rumah kami semakin tidak nyaman. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum lagi dan berkata, "Sekarang, pergilah ke pasar dan belilah seekor ayam. Bawa ayam itu ke rumahmu dan biarkan tinggal bersama kalian di dalam rumah." Pria itu kembali terkejut, tetapi ia tetap mengikuti saran Abu Nawas. Ia pergi ke pasar, membeli seekor ayam, dan membawanya pulang ke rumah. Ayam itu tinggal bersama mereka di dalam rumah yang semakin sempit. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang semakin cemas. "Abu Nawas, rumahku sekarang benar-benar tidak bisa ditinggali. Kambing dan ayam itu membuat rumah kami semakin sempit dan kotor. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sekarang, keluarkan kambing dan ayam itu dari rumahmu. Bawa mereka keluar dan biarkan mereka tinggal di halaman." Pria itu mengikuti saran Abu Nawas. Ia mengeluarkan kambing dan ayam dari rumahnya dan membiarkan mereka tinggal di halaman. Ketika ia kembali ke dalam rumah, ia merasa rumahnya menjadi lebih luas dan nyaman dibandingkan sebelumnya. Pria itu kembali menemui Abu Nawas dengan wajah penuh kebahagiaan. "Abu Nawas, rumahku sekarang terasa lebih luas dan nyaman. Terima kasih atas saranmu yang bijaksana." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terkadang, kita perlu merasakan sesuatu yang lebih buruk untuk bisa menghargai apa yang kita miliki. Semoga kau dan keluargamu bisa hidup lebih nyaman sekarang." Abu Nawas dan Hakim yang bijaksana. Pada suatu hari, seorang hakim terkenal di Baghdad merasa sangat penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas. Hakim tersebut ingin menguji kemampuan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Maka, ia mengundang Abu Nawas ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim berkata, "Abu Nawas, aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar secerdik yang mereka katakan. Aku akan memberimu sebuah kasus yang sangat sulit." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Apa kasus itu, Yang Mulia?" Hakim tersenyum dan berkata, "Ada 2 orang yang datang ke pengadilan ini, masing-masing mengklaim bahwa mereka adalah pemilik sah dari seekor kuda yang sama. Mereka berdua memiliki bukti yang kuat, dan aku tidak tahu bagaimana cara menentukan siapa pemilik sebenarnya. Aku ingin kau menyelesaikan masalah ini." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, Yang Mulia. Hamba akan mencoba yang terbaik." Abu Nawas meminta kedua orang tersebut untuk membawa kuda yang diperebutkan ke pengadilan. Setelah kuda itu tiba, Abu Nawas berkata, "Aku akan menguji kuda ini untuk melihat siapa pemilik sebenarnya."
Aku akan melepaskan kuda ini dan melihat kemana ia akan pergi. Kedua orang itu setuju, dan Abu Nawas melepaskan kuda tersebut. Kuda itu berlari ke arah salah satu dari mereka dan berhenti di sampingnya. Abu Nawas tersenyum dan berkata, inilah pemilik sebenarnya dari kuda ini. Kuda ini mengenali pemiliknya dan langsung mendekatinya. Namun, salah satu dari dua orang itu tidak puas dan berkata, ini tidak adil. Kuda itu mungkin hanya kebetulan mendekati dia. Aku juga punya bukti bahwa aku adalah pemiliknya. Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata, baiklah, kita akan melakukan satu tes lagi. Aku akan meminta kalian berdua untuk berdiri di ujung yang berlawanan dari halaman ini. Aku akan melepaskan kuda ini di tengah-tengah, dan kita akan melihat kemana kuda itu akan pergi. Kedua orang itu setuju, dan mereka berdiri di ujung yang berlawanan dari halaman. Abu Nawas melepaskan kuda itu di tengah-tengah halaman. Kuda itu berlari ke arah orang yang sama seperti sebelumnya dan berhenti di sampingnya lagi. Abu Nawas tersenyum dan berkata, sekarang sudah jelas siapa pemilik sebenarnya dari kuda ini. Kuda ini mengenali pemiliknya dan langsung mendekatinya 2 kali berturut-turut. Hakim terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dan berkata, kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku tidak pernah berpikir bahwa cara yang begitu sederhana bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. Kau telah berhasil menyelesaikan kasus ini dengan sangat baik. Abu Nawas tersenyum dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Hamba hanya berusaha untuk memenuhi permintaan Yang Mulia dengan sebaik-baiknya. Hakim yang bijaksana itu akhirnya menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas memang luar biasa, dan ia pun menjadi lebih menghormati Abu Nawas setelah pertemuan tersebut. Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Suatu hari, Abu Nawas berjalan di siang hari dengan membawa lampu minyak, menggegerkan warga Baghdad. Orang-orang yang melihatnya merasa heran dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Abu Nawas. Mereka pun mulai mengikuti Abu Nawas, berharap mendapatkan jawaban atas tindakan anehnya. Seorang pria yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, Abu Nawas, apa yang kau lakukan dengan lampu minyak di siang hari? Bukankah siang hari sudah terang benderang? Abu Nawas berhenti sejenak, menatap pria itu, dan menjawab dengan tenang, aku sedang mencari neraka. Orang-orang yang mendengar jawaban Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Mereka mengira Abu Nawas sedang bercanda atau mungkin sudah gila. Namun, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya dengan lampu minyak di tangan. Seorang ulama yang bijaksana mendengar tentang tindakan Abu Nawas dan memutuskan untuk menemuinya. Ulama itu berkata, Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau sedang mencari neraka di siang hari. Bisakah kau jelaskan maksudmu? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, wahai ulama yang bijaksana, aku ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa mencari sesuatu yang tidak ada adalah hal yang sia-sia. Neraka tidak bisa ditemukan di dunia ini, apalagi di siang hari dengan lampu minyak. Aku ingin mengajarkan mereka untuk tidak membuang-buang waktu mencari hal-hal yang tidak mungkin ada. Ulama itu terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan berkata, kau benar, Abu Nawas. Tindakanmu mungkin terlihat aneh, tetapi ada pelajaran berharga di baliknya. Semoga orang-orang bisa memahami pesan yang ingin kau sampaikan. Orang-orang yang mendengar penjelasan Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa tindakan Abu Nawas bukanlah tanpa alasan. Mereka belajar untuk lebih bijaksana dalam mencari sesuatu dan tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak mungkin ada. Abu Nawas menjual matahari. Pada suatu hari, Abu Nawas memasang baliho di depan rumahnya yang berbunyi, dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta. Penduduk Baghdad yang melihat baliho tersebut merasa bingung dan penasaran. Mereka berkumpul di depan rumah Abu Nawas untuk mencari tahu apa maksud dari baliho tersebut. Seorang pria yang penasaran bertanya, Abu Nawas, apa maksudmu dengan menjual matahari? Bukankah matahari adalah milik semua orang dan tidak bisa dijual? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, benar, matahari adalah milik semua orang. Namun, aku ingin melihat apakah ada orang yang cukup bodoh untuk membeli sesuatu yang tidak bisa dijual. Orang-orang yang mendengar jawaban Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Mereka mengira Abu Nawas sedang bercanda.
Namun, ada beberapa orang yang merasa marah dan menganggap tindakan Abu Nawas sebagai penghinaan. Mereka pun melaporkan tindakan Abu Nawas kepada Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah yang mendengar laporan tersebut merasa penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Setibanya di istana, Khalifah bertanya, "Abu Nawas, apa maksudmu dengan menjual matahari? Bukankah itu tindakan yang tidak masuk akal?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ampun Baginda, hamba hanya ingin mengajarkan kepada orang-orang untuk menggunakan akal sehat mereka. Jika mereka percaya bahwa matahari bisa dijual, maka mereka perlu belajar untuk berpikir lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak masuk akal." Khalifah terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan berkata, "Kau benar, Abu Nawas. Tindakanmu mungkin terlihat aneh, tetapi ada pelajaran berharga di baliknya. Semoga orang-orang bisa memahami pesan yang ingin kau sampaikan." Orang-orang yang mendengar penjelasan Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa tindakan Abu Nawas bukanlah tanpa alasan. Mereka belajar untuk lebih bijaksana dan kritis dalam menghadapi berbagai hal. Abu Nawas dan ikan mas. Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid meminta Abu Nawas untuk menangkap ikan mas segar dari sungai. Khalifah ingin menguji kemampuan Abu Nawas dalam menangkap ikan yang sulit ditangkap. Abu Nawas menerima tugas tersebut dengan tenang dan pergi ke sungai untuk menangkap ikan mas. Setibanya di sungai, Abu Nawas melihat banyak ikan mas berenang di dalam air. Namun, ia menyadari bahwa menangkap ikan mas tidaklah mudah. Ikan-ikan tersebut sangat lincah dan sulit ditangkap dengan tangan kosong. Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian memutuskan untuk menggunakan kecerdikannya. Ia mengambil sebatang kayu dan mengikatkan seutas tali di ujungnya. Kemudian, ia memasang umpan di ujung tali tersebut dan mulai memancing ikan mas. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhasil menangkap seekor ikan mas yang besar. Ia membawa ikan tersebut ke istana dan menyerahkannya kepada Khalifah. Khalifah yang melihat ikan mas tersebut merasa terkesan dan berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku tidak pernah berpikir bahwa kau akan berhasil menangkap ikan mas sebesar ini. Bagaimana caramu melakukannya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ampun Baginda, hamba hanya menggunakan kecerdikan dan kesabaran. Dengan alat yang sederhana dan sedikit kesabaran, hamba berhasil menangkap ikan mas ini." Khalifah terkesan dengan kemampuan Abu Nawas dan berkata, "Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Aku sangat bangga denganmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia. Hamba hanya berusaha untuk memenuhi permintaan Yang Mulia dengan sebaik-baiknya." Abu Nawas dan pedagang kaya. Pada suatu hari, seorang pedagang kaya datang menemui Abu Nawas. Pedagang itu merasa sangat gelisah karena kehilangan sebuah peti berisi emas dan permata. Ia meminta bantuan Abu Nawas untuk menemukan peti tersebut. Abu Nawas mendengarkan cerita pedagang itu dengan seksama dan kemudian berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Tetapi, aku perlu tahu lebih banyak tentang peti itu. Di mana terakhir kali kau melihatnya?" Pedagang itu menjawab, "Aku terakhir kali melihat peti itu di rumahku. Aku menyimpannya di dalam lemari besi, tetapi ketika aku kembali, peti itu sudah hilang." Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Mari kita pergi ke rumahmu dan melihat tempat di mana peti itu disimpan." Setibanya di rumah pedagang, Abu Nawas memeriksa lemari besi dan sekitarnya. Ia menemukan jejak kaki yang mencurigakan di dekat lemari besi. Abu Nawas mengikuti jejak kaki tersebut hingga ke pintu belakang rumah. Abu Nawas berkata, "Jejak kaki ini menunjukkan bahwa seseorang telah masuk ke rumahmu melalui pintu belakang. Apakah ada orang yang kau curigai?" Pedagang itu menjawab, "Aku tidak tahu. Tetapi, aku memiliki beberapa pelayan di rumah ini. Mungkin salah satu dari mereka yang mencuri peti itu." Abu Nawas meminta semua pelayan untuk berkumpul di halaman rumah. Ia kemudian berkata, "Aku akan melakukan tes sederhana untuk mengetahui siapa yang mencuri peti itu. Aku akan memberikan sebatang tongkat kepada masing-masing dari kalian. Besok pagi, tongkat yang dipegang oleh pencuri akan bertambah panjang 1 inci." Para pelayan menerima tongkat tersebut dengan penuh kekhawatiran. Malam itu, pencuri yang sebenarnya merasa sangat cemas. Ia berpikir bahwa tongkatnya akan bertambah panjang dan ia akan ketahuan.
Maka, ia memotong tongkatnya 1 inci agar tidak bertambah panjang. Keesokan paginya, Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat tersebut. Ia menemukan 1 tongkat yang lebih pendek dari yang lain. Abu Nawas berkata, inilah pencurinya. Ia memotong tongkatnya karena takut ketahuan. Pencuri itu akhirnya mengaku dan menunjukkan tempat di mana ia menyembunyikan peti emas dan permata. Pedagang kaya itu sangat berterima kasih kepada Abu Nawas atas bantuannya. Abu Nawas dan ujian dari Raja. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, Abu Nawas, aku ingin kau melakukan sesuatu yang sangat sulit. Aku ingin kau membuatku tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Kau hanya punya waktu 1 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata, baiklah, Yang Mulia. Hamba akan mencoba yang terbaik. Abu Nawas pulang ke rumah dan mulai berpikir keras. Ia bertanya-tanya bagaimana cara membuat raja tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Setelah beberapa jam berpikir, akhirnya ia menemukan jawabannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kotak kecil. Raja yang penasaran bertanya, apa yang kau bawa, Abu Nawas? Abu Nawas menyerahkan kotak itu kepada raja dan berkata, Yang Mulia, bukalah kotak ini dan lihatlah isinya. Raja membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah cermin kecil di dalamnya. Ketika raja melihat cermin itu, ia melihat wajahnya sendiri yang sudah mulai menua. Abu Nawas kemudian berkata, Yang Mulia, cermin ini akan membuatmu tertawa karena kau akan melihat betapa bijaksananya dirimu sekarang. Tetapi, cermin ini juga akan membuatmu menangis karena kau akan menyadari bahwa waktu terus berjalan dan kita semua akan menua. Raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia kemudian tertawa terbahak-bahak karena merasa bangga dengan kebijaksanaannya, tetapi juga merasa sedih karena menyadari bahwa waktu tidak bisa dihentikan. Raja berkata, kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang begitu sederhana bisa membuatku tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Kau telah berhasil menyelesaikan tugas ini dengan sangat baik. Abu Nawas tersenyum dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Hamba hanya berusaha untuk memenuhi permintaan Yang Mulia dengan sebaik-baiknya. Abu Nawas dan tamu tak diundang. Pada suatu malam, Abu Nawas sedang tidur nyenyak di rumahnya. Tiba-tiba, ia terbangun karena mendengar suara gaduh di luar rumah. Abu Nawas mengintip dari jendela dan melihat beberapa orang yang mencurigakan sedang mencoba masuk ke rumahnya. Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian memutuskan untuk menggunakan kecerdikannya. Ia mengambil sebatang kayu dan mengikatkan seutas tali di ujungnya. Kemudian, ia memasang umpan di ujung tali tersebut dan mulai memancing ikan mas. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhasil menangkap seekor ikan mas yang besar. Ia membawa ikan tersebut ke istana dan menyerahkannya kepada Khalifah. Khalifah yang melihat ikan mas tersebut merasa terkesan dan berkata, Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku tidak pernah berpikir bahwa kau akan berhasil menangkap ikan mas sebesar ini. Bagaimana caramu melakukannya? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, ampun Baginda, hamba hanya menggunakan kecerdikan dan kesabaran. Dengan alat yang sederhana dan sedikit kesabaran, hamba berhasil menangkap ikan mas ini. Khalifah terkesan dengan kemampuan Abu Nawas dan berkata, kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Aku sangat bangga denganmu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Hamba hanya berusaha untuk memenuhi permintaan Yang Mulia dengan sebaik-baiknya. Abu Nawas dan kucing yang hilang. Pada suatu hari, seorang wanita tua datang menemui Abu Nawas dengan wajah penuh kesedihan. Wanita itu berkata, Abu Nawas, kucing kesayanganku hilang. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukannya. Bisakah kau membantuku? Abu Nawas tersenyum dan berkata, tenanglah, aku akan membantumu. Mari kita mulai dengan mencari tahu di mana terakhir kali kau melihat kucingmu. Wanita itu menjawab, aku terakhir kali melihatnya di halaman rumahku. Kucing itu biasanya bermain di sana setiap hari. Abu Nawas pergi ke halaman rumah wanita itu dan mulai mencari petunjuk.
Ia menemukan jejak kaki kucing yang menuju ke arah pasar. Abu Nawas mengikuti jejak tersebut hingga ke pasar dan bertanya kepada para pedagang apakah mereka melihat kucing yang hilang. Setelah beberapa saat, seorang pedagang berkata, "Aku melihat seekor kucing yang mirip dengan deskripsimu. Kucing itu sering bermain di dekat toko ikan." Abu Nawas pergi ke toko ikan dan menemukan kucing yang hilang sedang bermain di sana. Ia membawa kucing itu kembali kepada wanita tua yang sangat berterima kasih atas bantuannya. Abu Nawas dan teka-teki raja. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan sebuah teka-teki. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku punya sebuah teka-teki untukmu. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi jika kau gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Apa teka-teki itu, Yang Mulia?" Raja tersenyum dan berkata, "Aku ingin kau memberitahuku apa yang lebih berat dari gunung, lebih ringan dari bulu, lebih cepat dari angin, dan lebih lambat dari kura-kura." Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Yang Mulia, jawabannya adalah pikiran manusia. Pikiran bisa menjadi lebih berat dari gunung ketika penuh dengan kekhawatiran, lebih ringan dari bulu ketika penuh dengan kebahagiaan, lebih cepat dari angin ketika penuh dengan ide-ide, dan lebih lambat dari kura-kura ketika penuh dengan keraguan." Raja terkesan dengan jawaban Abu Nawas dan berkata, "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Kau telah berhasil menjawab teka-teki ini dengan sangat baik." Abu Nawas dan pedagang yang licik. Pada suatu hari, seorang pedagang licik mencoba menipu Abu Nawas dengan menjual barang-barang palsu. Pedagang itu berkata, "Abu Nawas, aku punya barang-barang berkualitas tinggi yang bisa kau beli dengan harga murah." Abu Nawas yang cerdik segera menyadari niat buruk pedagang itu. Ia berkata, "Baiklah, aku akan membeli barang-barangmu. Tetapi, aku ingin kau menuliskan jaminan bahwa barang-barang ini asli dan berkualitas tinggi." Pedagang itu setuju dan menuliskan jaminan tersebut. Abu Nawas kemudian membawa barang-barang itu ke pasar dan menunjukkan jaminan kepada para pedagang lain. Mereka semua tertawa karena mengetahui bahwa pedagang licik itu telah menipu banyak orang. Abu Nawas berkata, "Sekarang, aku akan mengembalikan barang-barang ini dan meminta uangku kembali. Jika tidak, aku akan melaporkanmu kepada pihak berwenang." Pedagang licik itu ketakutan dan segera mengembalikan uang Abu Nawas. Ia belajar bahwa menipu orang lain tidak akan membawa keuntungan jangka panjang. Abu Nawas dan pohon ajaib. Pada suatu hari, Abu Nawas mendengar tentang sebuah pohon ajaib yang bisa mengabulkan permintaan. Pohon itu terletak di tengah hutan yang lebat dan sulit dijangkau. Abu Nawas memutuskan untuk mencari pohon tersebut dan melihat apakah cerita itu benar. Setelah berhari-hari berjalan melalui hutan, Abu Nawas akhirnya menemukan pohon ajaib itu. Ia mendekati pohon dan berkata, "Wahai pohon ajaib, aku mendengar bahwa kau bisa mengabulkan permintaan. Aku ingin meminta sesuatu." Pohon itu menjawab, "Apa permintaanmu, Abu Nawas?" Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Aku ingin meminta kebijaksanaan dan kecerdikan yang lebih besar agar aku bisa membantu lebih banyak orang." Pohon ajaib itu berkata, "Permintaanmu sangat mulia, Abu Nawas. Aku akan memberimu kebijaksanaan dan kecerdikan yang lebih besar. Gunakanlah dengan bijaksana." Abu Nawas merasa sangat bersyukur dan kembali ke desanya dengan hati yang penuh kebahagiaan. Ia menggunakan kebijaksanaan dan kecerdikan barunya untuk membantu lebih banyak orang dan menjadi lebih dihormati oleh semua orang. Abu Nawas dan uang emas. Pada suatu hari, Abu Nawas menemukan sebuah kantong berisi uang emas di jalan. Ia merasa bingung karena tidak tahu siapa pemiliknya. Abu Nawas memutuskan untuk membawa kantong itu ke istana dan melaporkannya kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Setibanya di istana, Abu Nawas berkata, "Yang Mulia, aku menemukan kantong berisi uang emas di jalan. Aku tidak tahu siapa pemiliknya, jadi aku membawanya ke sini." Khalifah yang bijaksana berkata, "Abu Nawas, kau telah melakukan hal yang benar. Kita akan mengumumkan penemuan ini dan mencari pemiliknya." Setelah beberapa hari, seorang pria datang ke istana dan mengklaim bahwa kantong uang emas itu miliknya.
Abu Nawas bertanya, bisakah kau menjelaskan bagaimana kantong itu hilang dan berapa jumlah uang di dalamnya? Pria itu menjawab dengan tepat, dan Abu Nawas merasa yakin bahwa pria itu adalah pemilik sebenarnya. Ia menyerahkan kantong uang emas itu kepada pria tersebut. Pria itu sangat berterima kasih dan berkata, Abu Nawas, kau adalah orang yang jujur dan bijaksana. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, terima kasih, tetapi aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam hidup.